Assalamualaikum warahmatullah. Guys, saya udah muter-muter baliknya ke sini lagi nih. Lama-lama kalian tahu rumah saya nih denahnya. Baik, guys, mau tanya guys. Al-Quran itu untuk apa fungsinya? Saya melihat ada beberapa orang ya menggunakan Al-Quran ini buat melet cewek. Boleh nggak? Boleh aja yang melet dia, syukur dapet. Nggak dapet ya nggak apa-apa. Caranya tuh cewek dibacain surat Yusuf supaya dia mungkin terlihat ganteng seperti Nabi Yusuf kali ya, apa bagaimana. Terus ada doa mau berenang, dia pakai surat Yunus. Apa surat Yunus? Karena dulu Nabi Yunus bisa berenang di laut. Pernah satu ketika Alkisah, Nabi Yunus ditelan sama ikan paus. Padahal di Al-Qurannya nggak ada itu. Adanya orang yang kamu seperti orang yang berdoa di dalam perut ikan gitu. Ada begitu. Tapi bukan ditelan oleh ikan paus kayak di dongeng Pinocchio sama Gepetto gitu. Nggak ada gitu. Dibacain tuh surat Yunus. Ada juga yang menggunakan Quran untuk bayar utang gitu. Dibacain tuh, ada ayat-ayat dipilih supaya bisa bayar utang gitu. Atau ada juga yang menggunakan untuk murah rezeki gitu. Atau untuk kaya gitu. Ayat-ayat Nabi Sulaiman, katanya Nabi Sulaiman kaya, makanya diambil Nabi Sulaiman kayak dia bisa kaya gitu. Itu ada penggalan-penggalan ayat yang dia ambil terkait dengan kisah Nabi yang kalau dibacakan itu dia mendapat efek karomah apa-apa gitu dari Nabi tersebut. Itu katanya. Padahal kalau saya lihat, kita baca artinya, itu nggak ke situ. Itu lagi nyeritain apa gitu. Kok dibacain itu. Apa efeknya gitu. Ya, mau mau nanam sawah, bacain surat ini, mau 7 bulan anaknya hamil, dibacain surat Yusuf. Kan gitu tuh orang Betawi banyak kan. Padahal keluar anaknya pesek juga. Itu guys, orang-orang Itali tuh, udah nggak pernah dibacain surat Yusuf tuh. Orang ganteng-ganteng itu. Jadi apa malaikat nyindernya di Itali doang apa gimana gitu. Malaikat susah. Apa Nabi Yusuf karomahnya di sana doang apa? Yusuf gantengnya ganteng apa sih guys? Ganteng fisik. Ntar kita bahas ya. Karena kita kaji masalah fungsi dari Al-Quran. Lantas apa fungsi dari Quran itu guys? Kemarin kita bahas beberapa ayat semua. Banyak yang menyanggah, mengatakan, hey bro, Anda mempelajari itu dari mana gitu. Gak bisa dari Quran saja gitu. Loh, kenapa gak bisa dari Quran? Harus lihat hadis, harus lihat riwayat-riwayat Nabi. Bagaimana cara Nabi hidup. Guys, kalau mau lihat bagaimana Nabi berjuang, bagaimana para Nabi dan Rasul sejarahnya hidup, bagaimana mereka hidup, itu adanya di Quran guys. Gak ada di kitab-kitab lain. Kalau ada pun di hadis, ya, Nabi gosok giginya pakai siwak gitu. Terus orang mau gosok gigi pakai siwak, ya biarin aja, gigi-gigi dia, silakan aja. Atau orang mau pakai celana cungkring gitu, ya biarin aja, dia mau pakai celana cungkring, biarin aja, bukan celana saya. Boleh aja. Tapi apakah Nabi pakaiannya seperti itu? Apakah
Nabi pakai baju gamis gitu. Nabi 13 tahun itu 63 kali perang gitu, 60 lebih. 13 tahun 60 kali perang lebih. Pakaiannya bukan gamis, guys. Pakaiannya baju zirah, baju perang. Kalau mau ikutin Nabi secara sunnah Rasul pakaian doang, ya kamu pakai deh tuh baju perang. Baju besi, kamu pakai kemana-mana. Bayang pakai baju besi, mana pakai baju besi. Dia pakai baju besi, baju zirah. Lantas apa sebenarnya isi daripada Quran itu sendiri? Jangan kebalik kita. Jangan Quran diukur pakai kitab lain. Nggak bisa. Jangan Quran diukur pakai hadis-hadis lain. Nggak bisa. Hadis itu jumlahnya banyak. Jutaan, bukan ribuan lagi, bukan ratusan ribu lagi. Jutaan. Lihat aja di perpustakaan Qatar itu. Jutaan itu hadis. Itu belum di perpustakaan Baghdad yang sudah dibom sama Amerika. Belum di perpustakaan lain. Hadis banyak. Yang mana yang soheh, yang mana yang doif, yang mana yang meragukan. Itu kan semua ada versi-versinya. Hadis Syiah, menurut orang Syiah, ya, hadis-hadis Sunni banyak nggak beres. Diapkir semua sama dia. Demikian juga hadis Sunni. Hadis-hadis Syiah diapkir semua sama mereka. Yang sini bilang sana apkir, yang sini bilang sana doif. Masing-masing semua saling mendoifkan. Yang sini doif, kemudian yang sini dibilang soheh. Sini soheh, sini bilang doif. Dan Imam Bukhari juga, dia Bukhari Muslim itu dari 600.000 hadis. Bisa terus jadi 1000-an. Bayangkan, dalam waktu 15 tahun dari 600.000 jadi 1.700. Bagaimana nyadurnya? Dibagi dalam 1 tahun, dibagi dalam bulan, dibagi dalam menit itu satu jam itu bisa 4 buku, 4 hadis disadur. Bagaimana cara mensadur hadis dalam 1 jam? 4 buku, 4 hadis. Bisa. Nah, jangan kebalik makanya. Kita punya yang namanya Al-Quran. Inilah tolok ukur. Inilah indikator. Inilah batu ujian. Inilah sikmat. Alat ukurnya dari situ. Alat ukur semua kitab itu Al-Quran. Jangan kebalik. Ayatnya lupa saya ayatnya. Nah, sekarang udah ingat. Ayatnya Al-Maidah 48 kalau nggak salah 48. Wa anzalna alaikal kitab bil haq musaddiqul lima baina yadai minal kitab wa muhaimina alaih. Telah diturunkan. Nah, wa anzalna alaikal kitab yang benar, yang hak. Telah diturunkan kitab yang hak. Apa itu? Ini Quran. Musaddiqul lima baina yadai. Sebagai musaddiq, sebagai pembenar. Nah, musaddiq itu artinya pembenar, pelurus, pengkonfirmasi, pengkoreksi, bisa juga. Musaddiqul lima baina yadai. Terhadap semua kitab. Minal kitab. Ya, pelurus, pengkonfirmasi dari semua kitab. Wa muhaimina alai. Dan sebagai alat ukur, sebagai batu ujian, sebagai pedoman, sebagai indikator dari semuanya. Dari mana? Dari semuanya, dari apapun. Dari kitab-kitab sebelumnya, maupun dari kitab-kitab tulisan tangan. Boleh nggak pakai kitab-kitab yang sudah disadur oleh Imam Bukhari dan Muslim? Boleh. Tarmizi, boleh pakai aja. Tapi ukur dulu pakai Quran. Ada muhaiminnya, ada alat ukurnya. Kok masuk? Boleh. Masuk? Kok boleh. Nggak masuk? Out. Muhaiminnya Quran. Jangan kebalik. Muhaiminnya kitab-kitab dari sana, hasil saduran